Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abdullah bin Umar mengajarkan sebagian orang yang ada di sekitarnya, yang diantaranya adalah murid-murid beliau, bahwasanya Rasulullah SAW dahulu apabila beliau naik di atas ontanya atau di atas kendaraannya dan beliau bertujuan ingin melakukan safar, maka beliau bertakbir 3 kali, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu membaca doa Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tuwi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ini adalah petunjuk Nabi SAW sebelum seseorang melakukan safar, yaitu membaca zikir sekaligus doa yang isinya adalah permintaan kepada Allah dimudahkan dalam perjalanannya, meminta kepada Allah SWT supaya dijadikan perjalanannya ini perjalanan yang berbarokah, yang membawa kebaikan. Demikian pula di dalamnya ada syukur nikmat. Kita perhatikan makna dari doa dan juga zikir yang dibaca oleh Nabi SAW. Coba kita perhatikan, beliau SAW pertama membaca takbir 3 kali, mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Mendahului atau mendahulukan ya sebelum beliau berdoa dengan memuji Allah SWT dan mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan ini adalah di antara hikmahnya Allah Ta'ala alam, bahwasanya seseorang ketika dia akan melakukan perjalanan, maka mungkin dia akan melihat perkara-perkara yang besar, ya, perkara-perkara yang menakjubkan. Maka apapun yang dia lihat, maka Allah SWT dialah yang Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah SWT. Sehingga beliau mendahulukan, ya, mengucapkan takbir ini sebelum membaca yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengingatkan kita orang yang membacanya supaya dia sadar bahwasanya bagaimanapun ya sesuatu yang menakjubkan, yang besar yang dia lihat di perjalanan, maka Allah SWT dialah yang Maha Besar. Kemudian mengatakan Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan bagi kami hewan tunggangan ini. Karena dialah Allah SWT yang telah menundukkan bagi kita hewan-hewan tadi. Dan masuk di dalam hewan adalah apa yang ada di zaman sekarang berupa kendaraan-kendaraan yang dinaiki oleh manusia, baik berupa mobil, ya, pesawat terbang, kereta api dan seterusnya, itu masuk di dalam. Maka di dalam kalimat ini ada pujian kepada Allah SWT. Allah SWT dialah yang menundukkan bagi kita, ya, tunggangan-tunggangan tadi. Padahal kita siapa? Kita adalah manusia yang lemah. Kalau dibandingkan kekuatan kita dengan kekuatan onta atau kekuatan kuda, jauh mereka lebih kuat. Tapi Allah SWT dengan rahmatnya menundukkan hewan tadi untuk kita, sehingga dia mau ditunggangi, bahkan dia mau untuk mengantar kita ke tempat yang kita inginkan. Kalau bukan nikmat dari Allah, kalau bukan Allah yang menundukkan hewan-hewan tadi, niscaya kita tidak akan bisa menaikinya. Dia bisa Allah jadikan dia adalah hewan yang liar, menjadikan dia tidak mampu untuk mengantar kita. Tapi nikmat dari Allah yang dengan adanya tunggangan-tunggangan tadi, ya,
berapa pekerjaan kita yang sebelumnya berat, ya Allah SWT berikan keringanan. Jarak yang jauh, barang-barang yang berat yang kita bawa di dalam safar kita. Tapi dengan adanya tunggangan-tunggangan tadi, banyak pekerjaan kita yang dimudahkan oleh Allah SWT. Maka di dalam zikir ini ada ucapan syukur kepada Allah. Alhamdulillah yang telah memudahkan kita, yang telah menundukkan untuk kita tunggangan-tunggangan tadi, baik yang hidup maupun yang berupa benda mati, seperti kendaraan-kendaraan, ya, pesawat yang begitu besar, ya, yang dibandingkan dengan kita tentunya dia lebih besar dan lebih kuat, tapi Allah SWT jadikan dia tunduk untuk manusia. Masuk di dalamnya adalah kendaraan-kendaraan yang ada di zaman modern, ya, seperti pesawat terbang, kereta api, mobil dan lain-lain. Maka jelas secara fisik mereka lebih besar daripada kita dan lebih kuat, tapi Allah SWT tundukkan itu semuanya untuk kita. Maka sangat pas sekali di awal doa safar ini seseorang memuji Allah SWT yang telah menundukkan semuanya itu untuk kita, manusia yang kita ini cenderung lebih lemah daripada barang-barang tadi. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan tidaklah kami mampu kalau bukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah yang menundukkan, niscaya kita tidak akan bisa untuk menaiki tunggangan-tunggangan tadi. Kemudian beliau mengatakan wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ucapan beliau, sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah, maksudnya kita bagaimanapun kita lama di dunia ini, kita juga akan kembali kepada Allah SWT. Masing-masing kita akan meninggal dunia. Dan ini adalah seorang muslim ketika dia safar, ketika dia melakukan perjalanan yang sifatnya lah duniawi, dia ingat bahwasanya dia sebenarnya setiap hari melakukan perjalanan menuju akhirat. Setiap hari dia melakukan perjalanan menuju akhirat. Jadi safar yang dia lakukan dari negara ke negara, dari kota ke kota, mengingatkan dia bahwasanya sebenarnya dia berada dalam safar setiap harinya, itu menuju Allah SWT. Maka di dalam doa ini ada peringatan bagi seorang muslim tentang safar yang lebih besar daripada itu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bahasanya di sana akan ada pembalasan, ya, terhadap amal soleh. Di sana ada pembalasan terhadap amal yang jelek. Maka menjadikan dia memperbaiki keadaannya, bersemangat di dalam beramal soleh. Ya, safar itu menjadikan dia takut untuk takut untuk melakukan kemaksiatan dan juga dosa. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, kami meminta kepadamu, ya, di dalam safar kami ini al-birra wat taqwa. Kami meminta kepadamu ya Allah al-birra wat taqwa. Ini maksud dengan bir adalah kebaikan. At-taqwa adalah ketakwaan kepada Allah. Para ulama menjelaskan kalau terkumpul albir dan juga takwa dalam satu dalil seperti ini, maka yang dimaksud dengan albir adalah mengamalkan amal saleh, menjalankan perintah. Adapun yang dimaksud dengan takwa, maka yang dimaksud adalah menjauhi larangan. Jadi dia meminta kepada Allah supaya di dalam safar ini dia bisa melakukan amal-amal saleh, ya, dimudahkan untuk mengamalkan amal saleh. Karena banyak orang yang ketika safar, mohon maaf, yang ketika safar lain keadaannya ketika dia tidak safar. Cenderung mereka meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ya, tidak seperti ketika dia dalam keadaan mukim. Maka dengan dia mengatakan Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal bir, minta kepada Allah supaya termasuk orang yang menjaga amal salehnya meskipun dalam keadaan safar. Zikir pagi, ya, zikir petang, kemudian membaca Al-Quran, ya, kemudian sholat witir, ya, kemudian 2 rakaat sebelum subuh, menjaga sholat 5 waktunya. Kemudian ucapan beliau at-taqwa, meminta kepada Allah ketakwaan. Maka yang dimaksud adalah meninggalkan kemaksiatan. Karena orang yang melakukan safar itu cenderung yang di sana bertemu dengan kemaksiatan.
ya pandangan atau sesuatu yang diharamkan untuk dilihat, ya suara yang diharamkan untuk didengar, ya kemudian juga kemaksiatan yang lain. Apalagi orang yang safar, dia meninggalkan daerahnya, banyak orang yang tidak mengetahui tentang keadaan dia, maka faktor-faktor yang mendorong dia untuk berbuat maksiat itu banyak. Ya, makanya ketika dia meminta kepada Allah ketakwaan, berarti dia meminta kepada Allah supaya dijadikan orang yang meninggalkan kemaksiatan ya ketika dalam keadaan safar. Ya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Dan kami meminta ya Allah di dalam safar kami ini dari amalan sesuatu yang Engkau ridhai. Yang meminta kepada Allah amalan yang diridhai oleh Allah SWT, ya bukan amalan yang dimurkai oleh Allah SWT. Maka ini adalah doa yang agung, ya di dalam doa safar ini meminta kepada Allah ya supaya diberikan ketakwaan, supaya diberikan semangat untuk beramal soleh, supaya dia bisa mudah diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan amalan yang diridhai oleh Allah, baik amalan yang berupa ibadah kepada Allah ataupun amalan-amalan yang sifatnya berbuat baik kepada orang lain, ya membantu orang lain yang bersama dia di dalam safar. Karena ini semua termasuk perkara yang diridhai oleh Allah SWT. Al-birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha watwi anna bu'dah. Ya Allah, ringankanlah untukku atau untuk kami ya di dalam perjalanan kami ini. Hawwin alaina safarana hadha. Karena yang namanya safar, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi, adalah qit'atun minal adab. Ini adalah bagian dari azab. Benar, ya apa yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya safar itu adalah bagian dari azab. Bagaimanapun seseorang yang naik kendaraan yang enak, pasti di sana ada kesusahannya. Ya, ada rasa takut, di sana ada rasa resah, ya di sana ada rasa bosan, di sana ada pegel-pegel dan seterusnya. Ya, maka meminta kepada Allah diringankan. Yang mungkin asalnya perjalanan tadi adalah perjalanan yang memakan waktu yang panjang sampai 10 jam, sampai 5 jam, ya sampai beberapa hari, sampai beberapa bulan. Tapi kalau Allah menghendaki perjalanan yang panjang tadi ya dibuat oleh Allah SWT, dan Allah Maha untuk melakukan segala sesuatu sehingga ringan bagi orang yang melakukannya. Ya, padahal asalnya adalah perjalanan yang panjang, tapi kalau Allah menghendaki untuk menjadikan perjalanan tadi adalah perjalanan yang nikmat, perjalanan yang membawa keberkahan, maka Allah SWT mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allahumma hawwin alaina safarana hadha. Kemudian ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, watbi anna bu'dah. Ya Allah, dekatkanlah jauhnya. Ini juga permintaan kepada Allah supaya perjalanan kita yang jauh itu didekatkan oleh Allah SWT, dilipat, sehingga tidak menjadi perjalanan yang membosankan atau yang seakan-akan itu adalah perjalanan yang jauh sekali. Betapa banyak ya perjalanan yang sebenarnya sebentar, ya 1 jam, 2 jam, tapi kelihatannya itulah perjalanan yang lama. Ya, kelihatannya perjalanan yang sangat lama. Ya, tapi betapa banyak juga perjalanan yang sebenarnya sangat jauh, cuma kita tidak merasa itu adalah perjalanan yang jauh. Jadi yang pertama tadi, Allahumma hawwin alaina safarana hadha. Ya Allah, ringankanlah bagi kami perjalanan ini. Allahu alam, itu maksudnya adalah supaya kita enggak secara fisik ya tidak memberatkan kita. Ya, kemudian watwi anna bu'da adalah kita meminta kepada Allah supaya perjalanan yang jauh itu diringankan oleh Allah, supaya dia seakan-akan itu ada perjalanan yang dekat. Ya. Kemudian setelah itu dia mengatakan Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, Engkau adalah teman di dalam safar dan Engkau adalah pengganti ya untuk ya keluarga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita meminta kepada Allah, ya Allah SWT menjaga kita sebagai musafir, dan Allah SWT yang menjaga keluarga kita. Allahumma antas sahibu fis safar. Allah dialah yang menemani kita dalam safar kita. Ya, artinya Allah yang menolong kita, Allah yang memudahkan kita dalam safar kita.
Demikian pula Allah wal khalifatul lil ahl. Allah dialah yang menjaga kita untuk keluarga kita yang kita tinggal. Jadi dengan membaca doa ini berarti kita telah meminta kepada Allah supaya Allah menjaga yang musafir yaitu kita maupun menjaga orang-orang yang kita tinggal. Kalau kita selamat di safar tapi keluarga kita di sana enggak selamat, tentunya ini adalah kesedihan tersendiri. Kita yang musafir ya tidak selamat, ya keluarga kita selamat, yang kita tinggal selamat, maka tentunya ini adalah kerugian dan juga kesedihan tersendiri. Tapi kita minta kepada Allah semoga keduanya dijaga. Ya. Kemudian beliau mengatakan Allahumma antas sahibu fis safar wa khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar. Ya, kalau dalam riwayat Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari wa'tha'is safar. Ini maksud dengan wa'tha'is safar adalah kesusahan ketika dalam keadaan safar. Ya, karena kita tahu bahwasanya dalam perjalanan banyak hal-hal yang membuat kita susah, yang membuat kita capek. Maka kita berlindung kepada Allah dari wa'tha'is safar. Diharapkan orang yang membaca doa ini, ya, ketika dia safar dia akan terhindar dari segala sesuatu yang menjadikan dia capek, ya, misalnya delay, ya, atau kekurangan makanan, kekurangan minuman dan seterusnya. Wa ka'abatil manzar, dan meminta perlindungan kepada Allah dari kesedihan, ya, melihat sesuatu yang sedih, melihat sesuatu yang menjadikan dia takut, yang menjadikan dia resah. Berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang menjadikan dia resah dan menjadikan dia takut. Maka ucapan yang pertama min wa'tha'is safar, ya, dari kesusahan ketika safar, ini adalah secara fisik. Demikian pula ka'abatil manzar, minta perlindungan kepada Allah dari kesedihan. Ini adalah minta kepada Allah perlindungan hatinya supaya hatinya tidak bersedih, tidak resah, tidak takut, tapi dipenuhi safarnya ini dengan rasa ketenangan. Wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab, dan meminta kepada Allah perlindungan dari jeleknya ketika pulang. Kita enggak ingin, ya, di dalam perjalanan kita selamat, dalam keadaan kita enak. Sementara kalau kita pulang ke rumah kita, ternyata yang kita lihat adalah, ya, sesuatu yang menyedihkan hati, ya, si anaknya demikian atau istrinya demikian, yang membuat kita sedih, yang membuat kita resah. Tentunya kita tidak inginnya demikian. Maka termasuk kelengkapan, ya, safar ini meminta kepada Allah, ya, perlindungan supaya ketika pulang itu tidak melihat sesuatu yang jelek. Fil mali wal al, baik dalam hartanya, mungkin hartanya, ya, hilang, ya, atau dicuri orang, maka dia berlindung kepada Allah. Jangan sampai pulang ke daerahnya sementara hartanya, ya, diambil orang. Wal al, demikian pula meminta perlindungan kepada Allah untuk keluarga kita. Maka indah sekali, ya, doa dari Nabi SAW, ya, kalau kita mau mencermati dan kita renungi, kita baca dan kita renungi isinya, ya, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak dalam safar kita, mendapatkan berkah, ya, kemudahan di dalam safar, ya, jadi orang yang beramal soleh ketika dia safar, terjauh dari kemaksiatan ketika safar. Nah, kemudian dalam hadis ini juga disebutkan ketika beliau pulang, ya, ketika pulang dari safar, beliau menambah selain doa tadi, mengatakan aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Aibun, kita dalam keadaan kembali, ya, dalam keadaan kembali kepada Allah. Jadi kita pulang, ya, ingat bahasanya di sana ada pulang yang sifatnya adalah agama, yaitu pulang kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya, aibun, kita kembali kepada Allah. Sebagaimana kita pulang fisik kita ke rumah kita, maka kita juga kembali kepada Allah. Kalau sebelumnya kita menjauh dari Allah, ya, melakukan kemaksiatan, maka kita aibun, kita kembali kepada Allah. Taibun, kita bertobat kepadanya. Abidun, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah. Li rabbina hamidun, dalam keadaan kita memuji Allah SWT. Maka pulang dengan membawa kebaikan. Yang pulang dari safar dalam keadaan dia lebih baik keadaannya, dalam keadaan dia bertobat kepada Allah, dalam keadaan dia kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan banyak memuji Allah SWT yang telah memudahkan dia untuk melakukan safar. Li rabbina hamidun.
hanya kepada Allah, ya hanya kepada Allah Azza wa Jalla dia memuji, karena dialah yang memberikan taufik ya untuk mendapatkan semua kebaikan ini, kemudahan dalam safar, ketakwaan, perbuatan baik ketika safar. Ya, maka diakhiri dengan apa? Li rabbina hamidun. Kepada Allah lah kami memuji. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah, itu adalah sedikit penjelasan secara ringkas tentang doa safar. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa menghidupkan sunnah Nabi SAW dan melaksanakan zikir yang sangat bermanfaat ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.